Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan bagikan dua resep simpel bubur untuk buka puasa kalian ya teman-teman. Ini caranya gampang dan kalian bisa coba sendiri di rumah. Ini dimakan pas masih hangat atau pas dingin juga enak banget. So kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Terima kasih. Ini aku sudah menyediakan satu buah talas, kemudian ini talasnya aku akan kupas terlebih dulu karena talasnya itu bisa menimbulkan gatal, jadi aku pakai sarung tangan ya teman-teman. Ini aku akan kupas seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini tinggal dipotong aja ya teman-teman, biar nanti itu cepat matang. Aku akan potong agak kotak kecil-kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar. Ini tadi udah aku cuci ya. Nah, kurang lebih seperti ini cara motongnya. Kemudian aku potong kotak-kotak ya. Kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Selain untuk dimasak manis, talas seperti ini kalau di Taiwan itu bisa juga dijadikan bubur asin ya teman-teman. Jadi tinggal ditambahkan nasi atau beras, kemudian ditambahkan garam sama ebi serta kaldu jamur gitu aja udah jadi bubur asin ala-ala Taiwan. Oke, ini juga sama, aku akan potong-potong seperti ini. Ini bisa juga kalian jadikan sebagai ide menu takjil karena sebentar lagi kan mau puasa, jadi kalian bisa save video aku kali ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya, ini udah aku siapkan semuanya di sini ya teman-teman. Ini ada gula serta ada susu evaporasi, kemudian ada sagu mutiara, kemudian ada gula merah dan susu kental manis. Ini ada sejumput garam. Kemudian ini aku akan siapkan panci, terus aku akan masukkan talasnya. Kemudian aku masukkan juga garam, masukkan juga gula merahnya juga masuk, aduk-aduk ya, biar aromanya itu tambah wangi. Ini aku tambahkan juga daun pandan. Kalau di Taiwan itu untuk mendapatkan daun pandan itu susah banget teman-teman. Oke, ini udah mendidih airnya, aduk-aduk ya teman-teman. Kemudian ini aku masukkan sagu mutiaranya, aduk-aduk. Ini usahakan kalau memasukkan sagu mutiara airnya mendidih ya teman-teman, kalau tidak nanti itu akan jadi hancur. Ini kemudian aku akan masak sekitar 15 menit dengan menggunakan api kecil. Nah, kalau udah sekitar 15 menit ini kemudian aku akan aduk-aduk. Setelah itu aku akan aduk-aduk seperti ini. Kemudian aku akan tutup. Dan jangan lupa matikan api, tunggu sampai sekitar 30 menit dan jangan dibuka ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit ini kemudian aku masak lagi. Setelah airnya mendidih atau kuahnya mendidih, kemudian aku masukkan susu evaporasi. Aku masukkan juga 1 saset susu kental manis.
Kalau kalian mau lebih bisa ditambah ya untuk susu kental manis, karena aku maunya nggak begitu manis, jadi menurutku gini aja udah cukup. Aduk-aduk, kemudian ini aku masak sampai mendidih aja. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya, karena ini sagu mutaranya juga udah mateng. Tuh lihat udah empuk, dan menurutku ini juga udah pas ya rasanya. Aku tutup sebentar ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini hasilnya, ini aroma pandannya itu wangi banget dan kerasa teman-teman, dan untuk sagu mutiaranya juga benar-benar matang seperti ini. Kalau udah, matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Bubur talas dan sagu mutiara ala Taiwan pun siap untuk disajikan ya teman-teman. Karena kalau di Indonesia nggak ada musim dingin, ini bisa dimakan pas dingin lebih enak ya teman-teman. Nih sekarang waktunya untuk icip-icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya tuh kental banget tuh, lihat tuh. Di sini aku udah sediakan bahan-bahannya. Ini ada ketan hitam yang udah aku cuci bersih dan udah aku rendam selama 6 jam. Kemudian ini ada bahan tambahannya, ada gula, ini ada gula merah serta gula putih, ada santan, kemudian ada pandan serta ini ada tepung beras. Lanjut, ini untuk rendaman dari ketan hitamnya aku akan taruh ke dalam panci seperti ini ya teman-teman. Tadi pas merendamnya ini aku udah cuci bersih sebelumnya, terus aku rendam dengan menggunakan 800 ml air, karena ini airnya udah menyusut, jadi nanti aku akan tambahkan lagi air sekitar 600 ml ya teman-teman. Jadi totalnya itu sekitar 1400 ml ya teman-teman. Jadi ini agak banyak karena ini ketannya itu kan keras, jadi membutuhkan air yang banyak ya. Oke, kalau udah seperti ini aku akan masak. Jangan lupa tambahkan juga daun pandan ya teman-teman. Kemudian masak sekitar 10 menitan. Ini sesekali aku akan aduk dulu ya. Kemudian masak sekitar 10 menit. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini setelah sekitar 10 menitan, ini airnya udah menyusut ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan gula merah serta gula putihnya. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi gula merahnya tuh udah aku masukkan dulu, tadi tuh kelupa nggak ke record. Ini gula putihnya aku akan masukkan, karena aku maunya nggak begitu manis. Ini cuma sekitar 3 sendok makan gula putih dan satu ini ya keping gula merah ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang lebih manis, tinggal kalian tambahkan aja. Nah, ini aku akan diamkan setelah 30 menit. Setelah 30 menit tuh hasilnya kayak gini teman-teman. Ini airnya udah menyusut. Kemudian ini aku akan masak lagi sekitar 10 menit. Sambil menunggu ketannya matang, ini aku akan rebus terlebih dulu santan yang udah aku kasih air, kemudian aku tambahkan juga daun pandan serta garam ya teman-teman. Tunggu sampai ini mendidih. Ini garamnya tambahkan sejumput aja ya, jangan terlalu banyak. Kalau kalian mau yang agak manisan, ini untuk santannya bisa kalian tambahkan gula, tapi karena aku nggak mau yang manis, ini nggak aku tambah gula ya untuk santannya. Jangan lupa sesekali diaduk. Kalau udah mendidih seperti ini, kemudian aku akan masukkan larutan dari tepung berasnya ya teman-teman.
Kalau udah mengental seperti ini, matikan api ya. Hasilnya tuh kayak gini. Ini tadi setelah aku masak 10 menit, aku diamkan lagi sekitar 20 menitan ya buat teman-teman, dan hasilnya tuh kayak gini. Ini udah matang, udah empuk. Jadi kalian kalau mau bikin bubur ketan hitam yang nggak ribet, kalian bisa menggunakan metode 10-30-10 ya. Kemudian ini aku akan kasih santan yang udah aku rebus tadi. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman.